gitu sih. Itu yang kayaknya rada lumayan bahaya ya. Itu sih. Mungkin selanjutnya jadi gini Kak, kan banyak profesi nih yang akan digantikan atau bahkan hilang karena perkembangan teknologi yang ada saat ini gitu loh. Nah, menurut kakak apa sih penyebab utamanya seperti itu? Nah, mungkin apa karena SDM-nya ya SDM-nya sendiri, oh pekerjaan itu kayaknya udah nggak keren, atau mungkin mindset anak sekarang yang mau mengejar passionnya aja Kayak seperti gue itu. suka kopi nih, gue Iya. suka ngopi, gue passion gue jadi barista, Barista, kayak gitu. iya. Tapi belum tentu bener kan. Betul. Oke, mungkin kalau faktornya sih yang pasti memang kemajuan teknologinya Iya. itu sendiri. Pasti kalau misalnya tadi di Jepang karena memang membayar salary semakin tinggi, pasti Iya. ujung-ujungnya secara bisnis jauh lebih murah kalau mempekerjakan Menggunakan robot mesin. gitu kan. Betul. Nah, di Indonesia mungkin karena ya gak akan terhindarkan juga sih sebenarnya Iya. di Indonesia pun Cepat atau lambat cepat lah ya. atau lambat akan kejadian. Dan ini lumayan urgent karena ya tadi sih orang itu di Indonesia apalagi mungkin karena kita populasinya sangat banyak, masih banyak juga orang Indonesia yang memang sudah terbiasa di low level labor gitu sih. Jadi kerjaan yang nggak pakai mikir gitu. Iya. Nah itu kan kerjaan yang nggak pakai mikir itu kan sangat tergantikan ya. Iya. Betul. Jadi mungkin tadi pertanyaannya apa faktornya? Faktornya apa ya? Mungkin karena bisa jadi karena tadi kayak kerjaan yang tapi nggak juga sih karena sebenarnya tadi pendidikan kita yang jadi sebenarnya core problemnya itu di sistem pendidikan kita sih, dimana kalau zaman saya nggak tahu nih teman-teman lebih muda. Kalau zaman saya dulu nggak tahu sih, semoga sekarang udah membaik, cuman zaman dulu tuh kan kita kalau ke sekolah kita yang penting menghafal gitu kan. Betul. Menghafal kita padahal nggak ngerti sebenarnya mah gitu. Yang penting Pas ulangan dapat 100. nah, Iya, terus benar. habis itu besokannya udah lupa, Iya, lupa, udah, iya. kayak nggak ada faedahnya itu. Nah ini ya itu apa ya, jadi ketika orang lulus tuh ya dia cuman berbekal ijazah aja, tapi sebenarnya dia masih banyak yang sebenarnya dia nggak tahu gitu. Makanya juga banyak juga perusahaan yang komplainnya adalah fresh graduate itu rata-rata sih susah untuk langsung diterjunkan ke project beneran gitu, kayak bener-bener harus diajarin, kayak susah banget nyari fresh graduate yang bisa langsung mandiri gitu, mandiri dan dia ngerti apa yang harus dilakukan, dia tahu apa pertanyaan apa yang harus diajukan, kayak gitu-gitu sih. Jadi mungkin ya itu sih, kita mesti segera, baik itu di akademis, jadinya sistem pendidikannya diperbaruin, dan juga di luar akademis juga sih, karena mungkin untuk orang-orang yang tua yang memang udah di luar umur sekolah ya dia mesti di-equip dengan skill lain yang supaya dia bisa tetap produktif ketika si robot datang gitu. Tambahannya satu lagi Fer, kuliah Pradita. Iya, Karena kuliah 50% teori, 50% praktek. Mantap. Ya, promosi dikit. iya, promosi dikit lah ya. Bener sih, praktek itu penting banget sih. Iya, benar. Nah, kalau dari Kak Pau nih, kira-kira apa sih yang penyebab paling utama fenomena yang profesi yang akan banyak yang digantikan? Tadi udah dibahas juga ya. Jadi emang setuju sih, kayak emang yang kurang itu di Indonesia emang dari kreatif ya. Karena kalau sekarang aja kalau misalnya aku bilang emang masih kurang banget kalau emang di bagian kreatif gitu. Tapi sekarang aku udah ngelihat emang udah muncul-muncul nih kalau yang dalam tahap lagi jadi tahap maju lah. jadi maju untuk kesana gitu. Karena emang mungkin pekerjaan yang lain-lain kayak yang tadi bisa digantiin ya emang nggak pakai mikir gitu kan. Tapi kalau kita punya sesuatu, kita punya kreativitas, kita bisa membuat sesuatu, nah itu pasti nggak bakal keganti gitu. Makanya penting banget buat di sini kalau misalnya ya kuliah teori itu penting, tapi you have to do something deh. Aku tuh punya ide sendiri juga gitu, ide kreativitas sendiri. Kayak Harus gitu. unik dan harus unik, kreatif ya iya. intinya ya. Iya. Jadi harus punya soft skill juga lah, di luar kemampuan. Ibaratkan tidak hanya kalian pintar aja nih secara akademik, jadi soft skill itu juga penting teman-teman. Kuliah Gitu. mana Fer? Pradita Institute. Oke, jangan lupa ya dicatat. Ada kelasnya boleh di approach. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya buat Kak Sheni sama Kak Klapau. Kan kita tahu nih dengan kemajuan teknologi saat ini, apakah kira-kira pekerjaan itu malah membantu atau malah menjadi tantangan tersendiri dalam berkarir nih, baik di Kak Sheni maupun Kak Klapau gitu. Jadi
Jadi maksudnya gini, jadi tuh dengan adanya perkembangan teknologi ini malah membantu Kak Sheni sama Kak Klaupo atau menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Mungkin dengan adanya kemajuan teknologi jadi semua orang bisa bikin game Iya. atau semua orang bisa jadi gamer Gamers, gitu. betul. Seperti itu. Boleh dari Kak Kalau Klaupo dulu? menurut aku sih lebih ke tantangannya ya, karena emang itu kan pasti berkembang terus ya, dan itu artinya adalah kita harus bisa mengupgrade diri kita lagi. Kalau kayak gitu kita juga harus berkembang gitu, nggak cuman pekerjaannya yang berkembang, tapi dari sisi SDM-nya juga emang harus ya mau nggak mau untuk berkembang gitu. Kalau enggak kita bakal stuck gitu sih. Harus mau ngikutin teknologi juga ya. Kalau Betul. misalnya kita nggak mau ngikutin teknologi, orang udah ngomongin ABC kita masih aja ngomongin apa, nggak nyambung. Nggak nyambung, betul. Kalau dari Kak Sheni? Tantangan pasti ya, karena apalagi kita di industri game development, dimana ya dari even setahun aja udah bisa perubahannya banyak banget gitu di teknologi pembuatan game. Tantangan pasti ada, tapi juga kesempatan juga jadi ada juga sih gara-gara teknologi berubah. Kayak misalnya zaman dulu tuh kan kayak 10 tahun lalu gitu ketika Agate berdiri, itu kan belum ada tuh game di mobile gitu. Ada sih, cuman gamenya Snake gitu ya. Oh gitu. Snake yang ular-ularan. Cuma level kayak gitu aja gitu. Jadi industrinya udah totally berbeda gitu. Nah, tadi jadinya ini membuat kesempatan untuk perusahaan-perusahaan baru juga gitu. Jadinya karena kan perusahaan-perusahaan yang lama kayak misalnya yang udah lama banget kayak Nintendo gitu ya. Mereka pun juga sama punya challenge tersendiri untuk masuk ke dalam hal ini misalnya tadi industri mobile game gitu, itu juga something yang baru menurut mereka. Jadi itu kayak jadi common ground gitu untuk perusahaan baru dan juga perusahaan yang udah lama. Which is itu kesempatan untuk perusahaan game di Indonesia ya, termasuk Agate juga, karena kan industri game development tuh di Indonesia masih sangat baru ya. Berkembang lumayan. Growing-nya masih tinggi banget lah. Growing-nya tinggi dan juga perusahaan game semakin banyaknya itu paling di 10 tahun ke belakang. Kalau dibandingkan dengan Jepang, Korea, US itu kan kayak wah udah ketinggalan berapa dekade gitu kan. Jadi makanya dengan perkembangan teknologi malah jadi kesempatan sih buat kita sebetulnya kayak gitu. Nah, sekarang ini kan karena kemajuan teknologi juga banyak industri nih yang mulai gonjang-ganjing tuh. Let's say kayak industri percetakan dulu gila duitnya banyak banget. Ya. Sekarang industri percetakan digantikan dengan digital karena orang udah ibaratnya udah pengennya di gadget lah, satu gadget gitu. Nah, kalau dari kakak-kakak ini nih ada kekhawatiran tersendiri nggak sih kalau nanti suatu saat nggak tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi industri game akan hilang? Kalau dari Kak Sheni dulu. Tadi mungkin yang tadi kalau Pak udah mention juga sih, industri game terutama di pembuatan game itu kan something yang kreatif ya. Jadi walaupun nanti robot eventually bisa membuat game sendiri, kayaknya itu masih akan sangat lama. Jadi sangat lama dan juga harusnya sih manusia masih sangat punya competitive edge sih di bidang kreatif ya. Karena kayaknya yang out of the blue gitu itu kayaknya random sekali gitu, kayaknya sulit sih kalau robot bisa mencapai ke situ. Gitu sih, dan juga yang mengerti orang itu yang bikin orang happy itu seperti apa ya harusnya orang juga kan. Jadi harusnya kita punya competitive edge. Aku pernah baca di suatu penelitian intinya robot itu nggak akan bisa mengganti interaksi sosialnya manusia. Jadi ketika dia menggantikan penerima tamu, tetap aja kehangatan antar manusia ini nggak bisa digantikan oleh robot. Makanya itu yang menyebabkan mungkin teknologi bisa maju, tapi ya nggak akan bisa menggantikan manusia. Betul. Gitu. Nah kalau dari Kak Klaupo sendiri ada kekhawatiran tersendiri nggak sih? Kalau kekhawatiran sih nggak terlalu ya, karena kalau aku sih punya kepercayaan dan apa ya prinsip kali ya bilangnya. Saya bilangnya manusia itu emang kita ada tuh emang udah luar biasa diciptakan gitu loh, dengan kreativitas yang luar biasa gitu, dan aku percaya emang nggak ada matinya gitu kalau kreativitas asal emang kita mau dan berusaha sebenarnya. Dan diasah terus dan emang keterbatasan tuh cuman paling manusia apa sih, cuman waktu paling yang terbatas. Tapi kalau kreativitas itu menurut aku itu manusia asal mau dan ya emang pengen berkembang terus otaknya segala macem, itu nggak akan bisa habis. Yang penting mau berusaha dan bekerja keras. Mau ditempatin dimanapun kalau misalnya usaha dan kerja keras pasti bakal bisa sih. Pasti akan berhasil.
Oke, selanjutnya Sok bijak. Oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan buat Kak Sheni. Jadi gini Kak, inovasi apa sih yang Kak Sheni buat untuk industri game tetap menarik dan membuat Agate itu berbeda daripada industri game yang ada yang lain seperti itu? Ayo. Berpikir dulu sejenak. Ini lebih konteksnya untuk karyawan atau untuk Mungkin Untuk- lebih dua-duanya Boleh, boleh kan? iya. Developer game Iya. dengan karyawannya sendiri. Oke. Jadi kalau untuk karyawan sih kita masih terus berusaha improve juga sih, dimana kita membuat perusahaan yang sangat membuat orang itu bisa bekerja dengan produktif, gitu. Iya. Produktif dan juga ya kenapa bisa produktif karena dia happy di situ, orang-orangnya juga culture-nya bagus, inline dan juga align juga dengan misinya perusahaan Iya. gitu sih. Jadi mungkin itu dari sisi alignment culture dan mission. Terus kalau di sisi lainnya sih kayak makan siang gratis gitu. Enak ya, kita ke Agate aja Pak. Waduh. Baru direkam loh. Jadi kalau fasilitas-fasilitas gitu sih ya banyak juga perusahaan yang ada juga, cuman kita harus selalu mendengarkan apa yang kita sebutnya kru kita kasih feedback sih, maksudnya oh ya kayaknya ini bagus kalau ada fasilitas yang gini kayak gitu-gitu ya, walaupun harus dipilah-pilah juga ya, karena kalau diminta terus Ya nggak mungkin kan, ada tempat tidur ya, Iya. tempat tidur empuk kita ada tempat tidur Wow. Kita ke Agate aja bener kan? Fix ya. tempat tidurnya terbatas sih, cuman ya kalau buat kayak tidur siang sebentar gitu itu bisa. Terus apalagi ya, kita percaya kalau misalnya games kita bisa menginspire banyak orang, nantinya itu akan membuat apa ya, perusahaan kita lebih outstanding juga Buat sih. feedback ke perusahaannya juga lah ya. Ya. Ya, ibaratkan Agate itu juga mensupport apa yang dibutuhkan oleh karyawannya seperti itu. Di sini nih gara-gara cita-cita Agate ini pasti ada yang pengen kerja di Agate. Iya, ayo siapa? Makan siang gratis. Ada Ada tempat tempat tidur. Ayo. Bisa tidur siang 30 menit, Nah, makan 30 menit tidur. Nah, bener. Nah, kalau dari Kak Sheni sendiri apa sih kriteria utama untuk menjadi krunya Agate Iya. supaya bisa fit in dengan Agate-nya sendiri? Iya, betul. Mungkin kriteria utama tadi attitude juga sih. Iya. Jadi attitude kayak salah satu main kriteria. Terus yang kedua adalah alignment mission tadi sih. Ya, jadi kayak kenapa kerja di Agate itu bisa membantu dia untuk mencapai misi pribadi dia gitu. Misalnya gue nantinya goalsnya adalah misalnya mau jadi arsitek misalnya gitu ya. Tapi jangan kerja di Agate Iya, gitu. iya, agak jauh ya, Bu. Gitu. Mungkin kerja di Pradita masih Iya, jauh. iya. Kayak gitu. Ya, Sumarekon. Terus apalagi ya? Kriteria lainnya harus suka game juga sih. Harus suka game. Karena Dicatat ya teman-teman, dicatat harus suka game. jadi bahkan kru Heyday. nggak apa-apa. Jadi bahkan kru kita yang non developer, jadi yang memang nggak hands on bikin gamesnya gitu ya, jadi kayak kru finance, kru HR gitu, itu semuanya kayak itu salah satu kriteria lah. Jadi ketika kita tanya, karena kalau nggak susah untuk dia bisa relate dengan karena kan misalnya HR apalagi Soalnya game itu kan kayak bahasa di Agate gitu kan. Iya, Ya jadi nggak betul. fit in aja. nggak fitin, dan apalagi ya HR gitu, dia mau bikin event yang event internal, kayak nanti kita minggu depan ada event Halloween gitu ya, event Halloween yang seru buat gamers tuh kayak apa sih gitu. Iya. Nah kalau gamers tuh kita jujur di Agate tuh mungkin mayoritas orang-orangnya tuh introvert gitu ya. Waduh. Gimana biar introvert ini tuh kayaknya gamers banyak kan introvert. Introvert ya. Jadi gimana biar introvert ini bisa tetap happy, tetap enjoy dengan acaranya, itu kan kayaknya perlu tahu juga gitu, being relate lah sama menjadi gamers itu seperti apa kayak gitu. Kalau aku baca nih ya, research ceritanya. Kalau aku baca nih, katanya Agate itu mewakili Indonesia di tahun 2012 dalam Tokyo Game Show. Boleh diceritain nggak sih kenapa kok bisa Agate yang mewakili Indonesia? Oke, itu kita cukup beruntung sih waktu itu, karena waktu itu belum terlalu banyak perusahaan game, apalagi yang besar gitu ya. Jadi lupa sih waktu itu, udah lama juga 7 tahun. Cuman ya mostly gara-gara itu. Terus kebetulan ya jadi ya karena kita salah satu yang paling besar pada saat itu. Terus habis itu ya diundang sama pihak Tokyo Game Show-nya, terus kita sangat bangga sih karena kita jadi perwakilan pertama dari Indonesia di event Tokyo Game Show. Tokyo Game Show tuh kayak mungkin salah satunya naik hajinya gamer gitu ya. Yang top of the top
Intinya top kayak of the gitu. top. One of the top benar. Jadi kayak wah kayak keren banget gitu. Iya. Gitu sih. Nah, kalau untuk tahun 2017 Agatha bekerja sama dengan Telkom Indonesia. Apa hubungannya ya? Iya. Game sama Telkom. Telkom ya. Sebenarnya hubungannya sangat erat ya karena kan Telkom bisnis yang salah satu bisnis dia yang paling besar tuh saat ini di digital. Iya. Jadi kayak ya kuota internet lah Iya. gitu. Iya, basically. betul betul betul. Sekarang kayaknya udah jarang ya telepon ya. Iya, kuota internet baik itu di di rumah gitu, pemasangan internet di rumah atau di handphone gitu kan. Iya. Nah, terus jadi digital ini gimana caranya dia bisa men-generate revenue lebih banyak lagi di digital? Salah satunya adalah dengan konten digital. Nah, konten digital salah satunya games gitu kan. Nah, terus tapi singkat cerita kerjasama kita dengan Telkom, Agatha dengan Telkom adalah misinya adalah untuk membangun industri game development di Indonesia. Kenapa? Karena tadi market games itu di Indonesia tuh sangat berkembang sangat cepat. Jadi sekarang itu 1 billion US dollar market setahunnya. Jadi berapa tuh? Pokoknya triliunan lah ya. Gitu lah. Nah, dari triliunan itu hanya sedikit sekali yang masuk ke perusahaan game lokal. Jadi karena alasannya kenapa? Karena karena kita ketinggalan aja sih. Kita mulainya telat gitu ya dibandingkan perusahaan game lain. Nah, perusahaan game lain ini dari luar gitu ya. Nah, jadi kan ini goalsnya adalah untuk memperbesar market share-nya perusahaan game lokal. Nah, caranya adalah ada macam-macam. Jadinya kita mau memperbanyak investasi di pembuatan game. Karena dengan semakin banyak investasi di pembuatan game, berarti kan makin banyak game dari Indonesia yang akan launching di pasaran. Iya, betul. Semakin banyak juga chance untuk ada game yang sukses dari Indonesia. Nah, jadinya kita melakukan kayak co-investment gitu dengan Telkom untuk membuat games-games baru. Itu satu. Terus yang kedua adalah gimana biar games-games yang beredar di Indonesia ini sebisa mungkin bekerja sama dengan perusahaan game lokal. Nah, jadi kita ada beberapa pilot project, jadinya kita ada bawa games dari luar, lalu kita adjust untuk dimarketkan di Indonesia. Terus berikutnya yang paling menarik adalah kita bikin namanya inkubasi untuk game startup. Jadi maksudnya apa? Jadinya kan perusahaan game tuh mungkin ini teman-teman di sini mungkin habis lulus nanti mau bikin game perusahaan game sendiri gitu ya. Nah, karena kan tapi kan tadi kembali lagi baru lulus belum punya pengalaman bikin bisnis, jatuh bangun sendiri gitu ya. Jadinya sangat besar resikonya untuk perusahaan ini bisa gagal gitu. Jadi gimana caranya supaya memperkecil resiko gagal dan akhirnya dia bisa sustain sebagai sebuah perusahaan. Nah, itulah misinya yang dari inkubasi game startup ini supaya mereka jadi dikasih pembekalan gimana caranya bikin produk yang bisa sustain di market, gimana caranya memanage perusahaan. Jadinya A to Z dari membuat perusahaan game sih. Karena Seperti sayang itu. juga sih kalau misalnya ternyata idenya bagus, sebenarnya bisa booming, tapi memang karena dia nggak tahu kelolanya, Iya, betul. jadi collapse, Iya. ya kan sayang Iya, banget. Sayang banget. Jadi tadi kalau hopefully dengan adanya inkubasi ini nanti akan lahir perusahaan-perusahaan game lain yang bisa sustain di Indonesia, sehingga tadi kembali lagi goalsnya memperbanyak produk dari perusahaan game lokal, dan juga nantinya akan semakin banyak produk game lokal yang bisa sukses. Oh, gitu.